Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi right lateral view of skull. Berikutnya adalah gambar samping kanan tengkorak beserta bagian-bagiannya. Berikut gambar bagian sutur. Bagian sutur yang pertama, sagittal sutur, garis sambungan antara tulang parietal kiri dan kanan, berfungsi menghubungkan tulang-tulang tengkorak yang masih berserat pada masa bayi, kemudian menyatu seiring pertumbuhan. Yang kedua, coronal sutur, sambungan antara tulang frontal dan parietal, berperan dalam pertumbuhan panjang tengkorak dari depan ke belakang. Yang ketiga, squamosal sutur, sambungan antara tulang temporal dan parietal, berfungsi memberikan fleksibilitas pada saat pertumbuhan otak dan tengkorak. Yang keempat, lambdoidal sutur, sambungan berbentuk huruf V antara tulang parietal dan oksipital, berfungsi memberikan bentuk bagian belakang tengkorak. Berikutnya, gambar bagian tulang bones beserta bagian-bagiannya. Bagian tulang bones, pertama frontal bone atau tulang dahi, terletak di bagian depan tengkorak, membentuk dahi dan atap rongga mata, berfungsi melindungi lobus frontal otak serta berperan dalam ekspresi wajah. Yang kedua, parietal bone atau tulang parietal, sepasang tulang besar di bagian samping dan atas tengkorak, berfungsi melindungi bagian atas otak atau lobus parietalis. Yang ketiga, temporal bone atau tulang temporal, berada di sisi bawah tengkorak dekat telinga, berfungsi menyokong struktur pendengaran dan keseimbangan, melindungi lobus temporalis otak. Yang keempat, occipital bone atau tulang oksipital, tulang di bagian belakang tengkorak, berfungsi melindungi otak kecil atau cerebellum dan lobus occipital. Kelima, nasal bone atau tulang hidung, membentuk bagian keras hidung, berfungsi menopang jaringan hidung. Yang keenam, sphenoid atau greater wing, tulang berbentuk kupu-kupu di dasar tengkorak, berfungsi menghubungkan hampir seluruh tulang tengkorak menjadi dasar penting untuk otak. Yang ketujuh, mandible atau rahang bawah, tulang bergerak satu-satunya di tengkorak, berfungsi utama dalam mengunyah dan berbicara. Yang kedelapan, lacrimal bone atau tulang lakrimal, tulang kecil di sudut dalam orbit mata, berfungsi mendukung saluran air mata atas otak atau lobus parietalis. Yang kesembilan, zygomatic bone atau tulang pipi, membentuk tulang pipi dan sisi orbit mata, berfungsi memberikan struktur wajah dan titik perlekatan otot ekspresi. Yang kesepuluh, maksila atau tulang rahang atas, menyusun rahang atas, gigi atas, dan sebagian rongga hidung, berfungsi membantu proses mengunyah, bicara, dan pernapasan. Berikut gambar bagian tulang processus dan foramen beserta bagian-bagiannya. Bagian processus dan foramen pertama, external occipital protuberans, tonjolan di belakang tulang oksipital, berfungsi tempat melekatnya otot leher. Yang kedua, mastoid process, tonjolan di belakang telinga pada tulang temporal, berfungsi tempat melekatnya otot. Sternocleidomastoideus atau penggerak kepala. Yang ketiga, styloid process, tonjolan runcing pada tulang temporal,
berfungsi tempat melekatnya otot lidah dan ligamen. Yang keempat, zygomatic process of temporal bone. Perpanjangan tulang temporal yang membentuk tulang pipi berfungsi menyambung dengan tulang zygomatik untuk membentuk arcus zygomaticus. Yang kelima, external auditory meatus, lubang telinga luar pada tulang temporal, berfungsi jalur suara menuju telinga dalam. Yang keenam, supraorbital foramen, lubang di atas rongga mata dan tulang frontal, berfungsi dilalui pembuluh darah dan saraf ke dahi. Yang ketujuh, infraorbital foramen, lubang di bawah orbit pada tulang maksila, berfungsi tempat lewat saraf infraorbital. Yang kedelapan, mental foramen, lubang pada tulang mandibula, berfungsi jalur saraf mentalis menuju dagu. Berikut gambar bagian tulang superior dan inferior temporal line dan superciliary line beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, superior dan inferior temporal line. Garis lengkung pada tulang parietal berfungsi tempat melekatnya otot temporalis untuk mengunyah. Yang kedua, superciliary line. Tonjolan di atas rongga mata atau alis berfungsi memberi perlindungan mekanis pada mata. Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi right lateral field of skull beserta bagian-bagiannya.